Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berduduk untuk bermajlis dalam rangka untuk menyampaikan ilmu agama, menyampaikan nasihat-nasihat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa pesan-pesan risalah. Ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menyiarkan, menyampaikan syiar, menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk pertama kali berdakwah, kita beriman untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan keimanan kita mengucapkan dengan lisan dan meyakinkan dengan hati. Akan tetapi setelah kita mengucapkan keimanan dengan lisan dan meyakini dengan hati, perlunya kita untuk merealisasikan keimanan tersebut. Dengan cara apa? Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hal tersebut. Tentunya salah satu yang harus kita lakukan adalah melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini adalah bentuk merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan selain itu, selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan dari ibadah wajib tersebut, ada ibadah sunnah. Dan di antara ibadah sunnah ada ibadah sunnah yang paling afdal, yang paling mulia ketika dikerjakan oleh seorang hamba. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut, ibadah tambahan. Mungkin hari ini banyak dari kaum muslimin telah melakukan hal tersebut. Apatah lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang tentunya kaum muslimin berbondong-bondong fastabiqul khairat, melaksanakan ibadah yang satu ini, ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang kita sebut dengan qiyamul lail. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Bertahun-tahun sudah lama kita melaksanakan ibadah tersebut, akan tapi banyak dari kaum muslimin di antara kita mungkin tidak tahu apa bedanya, apa itu qiyamul lail, tahajud, salat malam dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah tambahan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, dan hadis dari penyampaian terhadap sahabat-sahabat tersebut, maka dari situlah kita belajar, oh ternyata selain salat 5 waktu ada ibadah-ibadah tambahan yang Allah Subhanahu wa taala
perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Jamaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki suatu ibadah, suatu ilmu, suatu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita untuk mempelajari hal tersebut. Jangan sampai kita terjatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat ini. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah, harus berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail adalah ibadah yang ditunaikan di malam hari. Dari namanya saja kita sudah tahu, dari dua kata yang dijadikan satu, Al-Qiyam dan Al-Lail. Qiyamul Lail, Qiyam artinya berdiri, Lail artinya malam. Jadi setelah disatukan maka artinya adalah menghidupkan, Qiyam, menghidupkan atau mendirikan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari walau hanya sesaat, walau hanya sesaat. Di dalamnya adalah salat, Qiyamul Lail. Di dalam Qiyamul Lail tersebut kita melaksanakan salat. Ada di dalamnya ibadah yang lain, membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, kita mutalaah, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebut dengan Qiyamul Lail. Disebut Qiyamul Lail adalah menghidupkan malam, tidak mesti menghidupkan malam seluruhnya. Kita bangun melaksanakan semalam suntuk atau setelah Isya, tidak tidur, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang waktu fajar, maka ini juga disebut Qiyamul Lail. Atau setelah Isya dia melaksanakan salat tahajud atau membaca Al-Quran, kemudian dia tidur lagi, maka ini sudah disebut dengan melaksanakan Qiyamul Lail. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Muraqi Al-Falah disebutkan bahwa Qiyamul Lail yang penting adalah menyibukkan malam hari dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyibukkan malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, betapa banyak orang di luar sana ketika bangun di malam hari hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupkan malam-malamnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang yang kita tidak ketahui, subhanallah, bangun di tengah malam melaksanakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat lain yang disebutkan para ulama, Qiyamul Lail walau hanya sebentar dengan membaca Al-Quran. Tidak apa-apa walaupun kita tidak melaksanakan sholat. Mungkin sebagian penuntut ilmu di malam-malam tersebut dia bangun untuk menghafal Al-Quran, terutama para penghafal Quran, hufazul Quran, al-hufaz, al-hamilul Quran. Lembar demi lembar, ayat per ayat, mereka memurajaah, apatah lagi menghafal, kemudian mempelajari tafsir-tafsirnya. Ini juga termasuk dari bentuk-bentuk mendirikan Qiyamul Lail, mendirikan malam-malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Qiyamul Lail tersebut ada namanya salat tahajud. Nah, ini lebih dikenal di kaum muslimin. Bahkan ada yang mengatakan beda orang Qiyamul Lail sama tahajud, Dia mengatakan tahajud lain, Qiyamul Lail lain. Akan tapi kita pahami bahwasannya Qiyamul Lail memiliki makna lebih umum. Dan salat tahajud salah satu bentuk dari Qiyamul Lail. Salat tahajud itu di dalam Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu memiliki makna secara umum. Kemudian Al-Hajjaj bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan bahwa
salah seorang di antara kalian jika bangun tidur lalu melaksanakan sholat malam sampai datang subuh, berarti ia telah melaksanakan tahajud. Karena yang maksud sholat tahajud adalah sholat setelah tidur. Ya. Jadi sholat tahajud adalah kita melaksanakan sholat setelah kita bangun dari tidur. Adapun kita melaksanakan ya, ini secara khusus. Al-mulai secara umum adalah walaupun kita tidak tidur, kita bangun, kita tidak tidur ya, setelah isya kita melaksanakan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun sudah terhitung dengan qiyamul lail. Ya. Sedangkan salat tahajud adalah yang dimaksud, salat tahajud adalah salat secara khusus. Namun di sini disebutkan ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap bahwa tahajud adalah salat malam secara mutlak. Ya, sebagaimana anggapan kebanyakan para ulama, salat tahajud adalah salat secara mutlak, salat malam secara mutlak. Ada pula ulama yang menganggap bahwa tahajud adalah salat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Demikian disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirannya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam menafsirkan ayat ini beliau rahimahullah taala mengatakan ya artinya wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, dan pada sebagian malam hari sembahyanglah ya, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya. Tahajud, ya, salat malam adalah ibadah-ibadah sunnah, ya, bentuk tambahan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ya, hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi ya, mengatakan yang dimaksud tahajud di sini ada kaitannya dengan kata hajadah yang berarti tidur malam. Jika kata tahajud ya ada kaitannya kata hajadah. Hajadah artinya ya orang yang bertidur ya. Tidur malam, kemudian dia malamnya tidur dan bangun melaksanakan ibadah, maka disebut dengan tahajud. Jadi orang melaksanakan salat tahajud artinya dia melaksanakan salat malam setelah dia bangun dari tidur. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan ya, definisi-definisi ya, pengertian tentang qiyamul lail dan tahajud ya, maka perlunya kita mengetahui ya, dari mana landasan-landasan ini ya. Kita tidak ya, beribadah hanya berdasarkan ya, mimpi. Kita mimpi kemudian melaksanakan ya, ibadah ya. Tidak. Akan tapi agama kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya ya, semua berdasarkan dengan dalil ya, dalil-dalil terutama ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, salat ya, dan lain sebagainya ya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah melaksanakan, mencontohkan kepada para sahabat ya, untuk melaksanakan salat tahajud. Perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dunia mereka sedikit sekali tidur ya, di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu yang pagi sebelum melaksanakan ya, salat malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangunlah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk bangun. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila ya. Seperduanya atau kurangi lagi dari seperdua itu sedikit. Aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan ya. Ini adalah dalil ya,
tentang solat at-tahajud, ya. Diperintahkannya kita untuk melaksanakan solat at-tahajud, ya. Para ulama menyebutkan bahwasannya hukum solat tahajud adalah sunnah muakkadah, ya. Hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai ke derajat, ya, wajib. Ya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji kebanyakan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah-ibadah ini, ya. Mereka bangun malam untuk bermunajat kepada Rabb-Nya, ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat, ya, merupakan landasan kita untuk berpegang melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tablis iblis, ya, perangkap syaitan yang biasanya ketika kita sudah mulai ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan namanya salat tahajud, kadang kita dalam diri kita menganggap, wah, Masya Allah, saya sudah termasuk orang-orang soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari orang tidak terlihat. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, contohnya kita tidur bersama teman-teman kita dalam asrama, ya, bersama dengan jamaah, kemudian kita menganggap, ya, kita senang, ya, telah melaksanakan ibadah salat tahajud, ya. Tapi ketika datang waktu fajar untuk melaksanakan salat subuh, kita merasakan biasa-biasa saja. Tidak ada rasa bangganya ketika kita melaksanakan sholat subuh. Akan tetapi ketika melaksanakan sholat tahajud, ya, justru kita merasa, wah, inilah sesuatu yang mungkin, ya, dia merasa lebih gembira daripada melaksanakan sholat subuh. Akhi fillah, ketahuilah, bagaimanapun kita melaksanakan sholat tahajud, dia tidak akan merubah status hukumnya sebagai sunnah muakkadah. Akan tetapi sholat subuh yang kita laksanakan wajib hukumnya. Masa kita lebih senang ketika melaksanakan, ya, lebih bangga melaksanakan sunnah daripada ketika melaksanakan yang wajib-wajib. Ini adalah salah satu bentuk tablis iblis, ya, perangkap syaitan, ya, yang terjerat, ya, yang dia berhasil menjerat di hati-hati kaum muslimin, terutama, ya, ketika kita berusaha untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui apa itu qiyamul lail, apa itu tahajud, insyaallah di Ramadan yang akan datang ini kita memaksimalkan waktu yang ada, ya, berusaha untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan mendirikan, ya, qiyamul lail, membaca Al-Quran. Salah satunya kita melaksanakan sholat witir, ya, sholat tarawih, ya, dan lain sebagainya dari bentuk ibadah-ibadah pada di waktu malam hari. Kita sudah mengetahui tentang dalil-dalil, ya, tentang diperintahkannya, dianjurkannya kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu maka kita, ya, harus mengetahui di mana, ya, keutamaan dari ibadah-ibadah tersebut, ya. Setiap ibadah memiliki, ya, ada keutamaan yang di antaranya yang Rasulullah SAW sebutkan dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan begitu juga sholat tahajud, ya, qiyamul lail, ya, ada juga memiliki keutamaan tertentu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW, ya, sampaikan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram." Ya. Afdal, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram. Ya.
Ya, setelah bulan Ramadan, bulan Muharram terbaik melaksanakan ibadah-ibadah. Ketika melaksanakan ibadah pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala. Tapi ketika seseorang melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan ya azabnya ya pada ya dosa-dosa pada bulan tersebut. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhu salatul lail ya. Dan sebaik-baik salat setelah al-fardhu, salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah salatul lail ya, salat lail ya. Kita melaksanakan salat lail, qiyamul lail, mendirikan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.